Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem penyimpanan arsip atau yang lebih terkenal dengan istilah filing system. Apa sih filing system? Nah, di sini ada pengertiannya. Filing system adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan dokumen agar dokumen dapat ditemukan kembali dengan cepat apabila dibutuhkan. Jadi, filing system ini merupakan sistem-sistem yang digunakan oleh arsiparis ataupun sekretaris untuk melakukan penyimpanan surat-surat, arsip atau dokumen yang lainnya, sehingga arsip itu tidak mudah hilang dan mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita menerapkan sistem penyimpanan arsip yang baik? Kita lihat manfaatnya. Yang pertama ada arsip tertata dengan rapi. Yang kedua, ruang kerja lebih efisien, arsip tidak hilang, mudah dalam perawatan, mudah ditemukan, mudah dalam penyimpanan. Penyimpanan di sini artinya kita bisa membedakan mana arsip yang masih digunakan dan mana arsip yang sudah tidak digunakan. Ketika kita sudah menentukan itu, arsip yang tidak digunakan bisa dilakukan pemupukan atau dihilangkan sehingga tidak terlalu banyak arsip yang disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada istilah dalam filing system. Istilah-istilahnya yang pertama itu ada caption atau kata tangkap, yaitu suatu nama atau nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi dokumen untuk tujuan penyimpanan. Jadi caption atau kata tangkap ini bisa seperti kode unik dari dokumen tersebut. Kemudian mengindeks merupakan kegiatan menentukan tanda pengenal arsip untuk memudahkan penemuan kembali. Indeks ini bisa diambil dari kata tangkap atau caption. Kemudian kode di sini adalah tanda tertentu sebagai pengenal arsip yang diperoleh dari indeks. Fungsinya untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip. Kemudian yang terakhir itu ada istilah daftar klasifikasi, yang mana daftar klasifikasi ini merupakan daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan nama, wilayah, nomor, tanggal, masalah, dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ini atau istilah-istilah ini sudah pernah kita lakukan pembelajarannya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini hanya untuk pengetahuan kalian bahwa kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan itu ternyata masuk dengan istilah filing system. Selanjutnya, ini ada macam-macam sistem penyimpanan. Yang pertama itu ada sistem update. Sistem update di sini menggunakan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi berdasarkan urutan abjad. Jadi ketika kalian mengurus surat atau mendapatkan surat dan saat perusahaan kalian menggunakan sistem update untuk menyimpan arsipnya, yang harus kalian lihat pada surat tersebut adalah nama orangnya atau nama badannya atau nama organisasinya karena dia menggunakan sistem update. Kemudian untuk sistem subjek di sini menggunakan pengelompokan masalah atau yang bisa kita lihat yaitu pada perihal isi surat. Kemudian sistem tanggal dia menggunakan pengelompokan dari tahun, bulan, tanggal. Nah, tahun atau bulan atau tanggal di sini tentunya yang sedang berjalan. Jadi ketika kita melakukan pengarsipan di tahun 2022, otomatis tahun yang kita tuliskan kodenya di situ adalah tahun 2022, bukan tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Selanjutnya, sistem yang keempat adalah sistem nomor. Sistem nomor ini biasanya diterapkan di rumah sakit atau di bank atau mungkin di polsek, polres, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biasanya di rumah sakit ini contohnya dia menggunakan nomor identitas pasien untuk arsip pasien tersebut. Jadi otomatis penyimpanannya dia akan menggunakan sistem nomor yang diurutkan mulai dari nomor kecil sampai nomor besar.
Selanjutnya, sistem yang terakhir itu adalah sistem wilayah. Nah, kalau di sistem update dia menggunakan nama perusahaan atau nama orang yang tertera pada surat, sedangkan di sistem wilayah ini dia menggunakan nama wilayah atau nama daerah yang tertera pada alamat suratnya. Jadi kalau suratnya tertera alamat dari Bandung, otomatis nama Bandunglah yang digunakan untuk melakukan penyimpanan arsip menggunakan sistem wilayah. Nah, selanjutnya ini kita masuk yang pertama itu terkait penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sistem abjad ini menggunakan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi yang disusun berdasarkan urutan abjadnya. Kemudian untuk alasan kenapa kita menggunakan sistem abjad, yang pertama jelas nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Kedua, petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Yang ketiga, dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Yang keempat, jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Nah, itu merupakan alasan yang mana alasan ini digunakan ketika kita menggunakan sistem abjad. Selain alasan itu, ternyata ada kelebihan ketika kita menggunakan sistem abjad. Yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Nah, jadi ketika kalian di bulan lalu mendapatkan surat dari PT RN Jaya Production, kemudian di bulan berikutnya kalian mendapatkan juga surat dari RN Jaya Production, otomatis surat di bulan sekarang akan disimpan bersama dengan surat yang kita terima di bulan sebelumnya. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu mak. Contohnya, kalian mendapatkan surat masuk dari RN Jaya Production. Kemudian kalian membalas surat dari RN Jaya Production, otomatis surat masuk dari RN Jaya Production dan surat keluar yang kita buat untuk RN Jaya Production akan tersimpan dalam satu mak, ya. Kemudian yang ketiga, menyimpan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kemudian yang keempat, kelebihannya itu sederhana dan mudah dimengerti, baik pekerjaan maupun pencariannya. Yang kelima, perlengkapan dapat digunakan untuk bermacam-macam dokumen dan cocok untuk tiap dokumen. Jadi apapun dokumennya, apapun macam-macam dokumennya, perlengkapan yang digunakan tetap sama. Nah, kemudian untuk kelemahannya sendiri, itu ada yang pertama, dalam sistem yang luas, butuh waktu lama dalam penemuan kembali. Jadi ketika perusahaan kalian sudah besar atau perusahaannya luas, otomatis dia akan kesusahan ketika menggunakan sistem abjad dan butuh waktu lama untuk menemukan kembali arsip yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu sulit ditemukan kembali apabila terdapat nama yang sama. Misalnya kalian dapat surat dari Agung, Bapak Agung, kemudian kalian mendapatkan surat juga dari PT Agung Sempurna, otomatis nama tersebut akan menjadi satu dalam satu folder dan kalian harus meneliti mana surat yang diinginkan atau mana arsip yang diinginkan. Jangan sampai salah mengambilnya. Nah, kemudian yang ketiga, sulit memperkirakan persyaratan ruang untuk huruf-huruf abjad yang lainnya. Oke, itu merupakan kelemahan dari sistem abjad. Nah, selanjutnya kegiatan yang harus kita laksanakan ketika kita menggunakan sistem abjad dalam penyimpanan arsipnya. Yang pertama, mengindeks dan memberi kode. Kegiatan ini sudah pernah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk sistem abjad sendiri, mengindeks dan memberi kodenya bisa menggolongkan menggunakan nama orang, perusahaan, instansi, atau organisasi yang tertera pada surat yang kita siapkan. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah menyusun daftar klasifikasi, yang mana penyusunan daftar klasifikasi ini kita lakukan, kita urutkan berdasarkan abjad A sampai Z.
Nah, jika terdapat sejumlah nama yang sama atau hampir bersamaan, maka penyusunan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya, kalian mendapatkan surat dari PT Agung, kemudian kalian mendapatkan surat dari PT Agung, kan? Nah, otomatis Agung dan Agung dia akan berada pada posisi yang sama, tapi kita lihat urutan abjad yang ketiga, yaitu U dan E. Nah, huruf U dan E dalam abjad dia lebih duluan yang E, otomatis surat Ageng akan disimpan pada folder yang lebih dulu daripada folder untuk surat dari Agung dan seterusnya. Kemudian ada peralatan dan perlengkapan yang digunakan ketika kita menggunakan sistem abjad. Yang pertama, filing cabinet, yang kedua guide, yang ketiga hanging folder atau map, selanjutnya ada alat sortir, kartu indeks, dan stempel agenda. Fungsinya untuk apa? Kita lihat. Nah, ini peralatannya yang pertama itu tadi adalah filing cabinet. Ini contohnya atau gambarnya untuk filing cabinet, yang mana fungsi filing cabinet ini untuk menyimpan arsip-arsip yang sudah diproses. Nah, kemudian di dalam filing cabinet ini terdapat guide dan terdapat folder atau hanging map ini, yang mana guide ini fungsinya untuk pembatasi. Huruf B, huruf C, D, E ini merupakan guide. Guide ketika kita meminta menggunakan sistem abjad. Nah, guide ini bisa kita buat secara manual, atau bisa kita beli, atau juga bisa kita pesan, tergantung arsiparis atau sekretaris yang ingin menggunakannya. Jika kita mau membuat secara manual, kita bisa menggunakan kertas karton, kardus, atau kertas-kertas tebal yang lainnya. Selanjutnya, folder atau hanging map ini juga bisa kita buat secara manual, sama bisa menggunakan kertas karton, kertas kardus, dan lain sebagainya. Ketika kita mau beli, itu juga bisa. Ini bentuk foldernya itu berupa hanging map, yang dimana folder ini akan tersusun di belakang guide. Nah, di dalam foldernya ini akan tersimpan surat atau arsip yang telah diproses. Kemudian alat yang keempat ini adalah alat sortir. Fungsinya untuk apa? Alat sortir ini berfungsi untuk menyimpan arsip atau dokumen yang sedang diproses. Jadi ketika arsip itu sedang diproses, bisa diletakkan sementara atau disimpan sementara menggunakan alat sortir ini. Kemudian kartu indeks. Kartu indeks ini dibuat untuk memudahkan kita ketika kita ingin menemukan kembali arsip yang telah disimpan. Nah, cara pembuatannya di sini ada indeks, itu diambil dari kode indeks, kemudian kode disesuaikan dengan kode yang sudah kita buat, kemudian ada tanggal simpannya, masalahnya apa, kemudian nomor atau tanggal suratnya disesuaikan dengan suratnya. Kemudian BA ini adalah kode dari arsip atau dokumen yang kita simpan. Diambil dari mana? Ya, dari kode atau indeks value ini. Kemudian perlengkapan yang terakhir itu adalah stempel agenda. Stempel agenda ini digunakan untuk memberikan stempel pada surat masuk. Jadi untuk surat keluar tidak perlu digunakan atau tidak perlu diberikan stempel agenda, hanya surat masuk yang diberikan stempel agenda. Nah, ini ada langkah atau caranya ketika kita menggunakan guide atau folder secara manual. Yang pertama, alat dan bahannya itu ada kertas warna atau sticky note. Kemudian langkahnya, kita tuliskan kode yang ada pada daftar klasifikasi maupun kode indeks pada sticky note. Contohnya misal ini ada kode L, kemudian indeksnya LI. Nah, kode L ini kita gunakan untuk membuat guide. Kemudian kode LI kita gunakan untuk membuat folder, yang mana kode-kode ini sudah tertulis pada sticky note.
sticky note dengan beda warna. Misalnya sticky note warna hijau dia untuk ditempelkan di guide, sticky note warna kuning dia untuk ditempelkan di folder. Nah selanjutnya, ini contohnya. Contoh ketika kita membuat secara manual guide maupun folder. Nah misalnya ini adalah kertas warna atau kertas karton atau kertas kardus yang sudah kita buat untuk membuat guide. Kemudian di sticky note itu kita tempelkan di guide-nya, yang mana sticky note ini sudah bertuliskan kode untuk guide-nya. Nah kemudian ada folder. Di sini folder juga menggunakan kertas warna atau bisa kertas karton dan lain sebagainya. Kemudian di folder juga tertempel kode arsipnya, kode indeksnya untuk folder, yaitu misalnya di sini LI. Jadi untuk menempelkannya atau membuat tabnya, dia harus dibedakan antara tab guide dan tab folder. Jika tab guide ini disusun dari atas, tab folder disusun dari bawah. Baiklah, itu tadi pembahasan yang kita lakukan pada pertemuan kali ini terkait penyimpanan arsip. Kemudian sudah masuk ke penyimpanan arsip menggunakan sistem ADAS, yang mana tadi kita sudah melakukan langkah-langkah membuat atau mengkode surat, kemudian membuat daftar klasifikasi, kemudian membuat guide dan folder secara manual. Untuk selanjutnya atau langkah-langkah setelah membuat guide dan folder, kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.